Halo para pejuang UMKM, kalau kamu lagi ngerasa pusing tujuh keliling karena omset kok gini-gini aja, nah, kamu udah pas banget nih mampir ke sini. Jualan lagi sepi banget ya di tahun 2025 ini. Aduh, tenang, kamu nggak sendirian kok. Emang tahun ini tuh rasanya berat banget ya buat kita para UMKM. Wajar banget kalau penjualan agak seret, soalnya kan orang-orang juga lagi pada ngerem belanja. Tapi, eits, jangan nyerah dulu dong. Nah, setelah ngobrol-ngobrol sama teman-teman pengusaha lain dan riset sana-sini, aku udah nemuin nih ada 5 strategi jitu buat naikin omset di tengah situasi kayak gini. Dan yang paling asik, gak perlu bakar-bakar duit buat iklan mahal. Penasaran? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, strategi nomor 1. Ini yang paling gampang, paling cepat kelihatan hasilnya. Kita mulai dari harta karun kita yang paling berharga, yaitu pelanggan setia kamu. Yap, mereka yang udah kenal, udah percaya, dan udah pernah beli produk kita. Faktanya tuh gini, dan ini penting banget. Ngerayu pelanggan lama buat beli lagi, itu 2 kali lebih gampang daripada nyari pelanggan baru. Coba deh bayangin diri kamu sendiri. Pas dompet lagi tipis, kita pasti lebih milih belanja di tempat yang udah kita kenal dan percaya kan, daripada coba-coba brand baru yang belum jelas, benar nggak? Terus, gimana caranya? Gampang banget. 1. Follow up lewat WhatsApp. Gak usah ribet, sapa aja. Halo kak, gimana nih produknya kemarin? Suka nggak? Kalau jawabannya bagus, langsung deh tawarin diskon buat pembelian selanjutnya. Kedua, coba upsell produk pelengkap. Misalnya kamu jualan kue ulka, ya tawarin sekalian lilinnya. Atau kayak bisnisku, Alien Studio, jualan dekorasi meja, ya kita tawarin juga dekorasi kursinya. Ketiga, bikin program referral. Simple aja, ajak temenmu belanja di sini, kamu dapat diskon. Gitu. Oke, pelanggan setia udah kita urus. Sekarang, kita masuk ke strategi kedua. Gimana caranya biar sekali belanja pelanggan tuh beli lebih banyak? Jawabannya, diversifikasi produk. Ini jurus ampuh biar dompet kita tetap tebel meskipun lagi musim sepi. Tapi ingat ya, diversifikasi ini harus pintar. Jangan asal nambah produk, produk barunya itu harus nyambung sama produk utamamu. Biar apa? Biar pelanggan mikir, sekalian aja deh beli di sini semua, males cari-cari lagi, gitu loh. Contohnya gimana? Nih, lihat deh. Kalau kamu jualan frozen food, tambahin aneka saus. Kalau jualan baju anak, coba deh jual juga jepit rambut lucu atau stiker nama. Jualan tas rajut, tambahin gantungan tas gemes. Atau jualan sabun, bundling aja sama sampo dan pouch. Kuncinya cuma satu, bikin hidup pelanggan jadi lebih gampang. Lanjut ke strategi nomor 3. Nah, ini soal media sosial. Jelas ini cara paling murah buat narik pelanggan baru. Tapi, cara main di medsos tahun 2025 ini udah beda banget loh dari yang dulu. Kalau dulu kan kita jualan tuh hard selling, pamer foto produk yang super sempurna. Nah, sekarang udah nggak gitu. Pelanggan tuh nyarinya yang asli, yang otentik. Mereka pengen dapat ilmu, dengerin cerita, dan ngintip proses di balik layar. Intinya, mereka mau kenal sama kamu, orang di balik bisnis ini. Jadi kontennya kayak gimana? Coba deh ceritain kisah transformasi customer kamu. Atau tunjukin aja proses kamu lagi packing barang atau pas lagi produksi. Biar orang lihat produkmu itu dibuat dengan hati. Dan jangan malu buat cerita soal jatuh bangun kamu ngebangun bisnis ini. Itu justru bikin koneksi. Dan yang paling penting, ingat ya, kuncinya itu konsistensi. Ini maraton bukan sprint. Strategi keempat, ini mungkin mindset yang perlu kita ubah bareng-bareng, yaitu berhenti melihat bisnis lain sebagai saingan. Anggap mereka kawan. Yup, kita ngomongin soal kekuatan kolaborasi. Pegang kata-kata ini. Era sekarang bukan lagi zaman kompetisi, tapi kolaborasi. Kenapa? Karena dengan kolaborasi, kita bisa saling pinjam audiens. Kamu dapat audiens mereka, mereka dapat audiens kamu. Win-win solution kan? Bentuknya gimana? Gini deh, bayangin. Kamu punya brand skincare, ajak brand makeup buat IG live bareng, bahas tips kulit glowing. Atau kamu bikin sabun handmade, gandeng pengrajin pouch buat bikin hampers bareng. Keren kan? Nggak perlu bikin produk baru dari nol, cukup gabungin kekuatan aja. Dan akhirnya, strategi kelima. Ini senjata pamungkas kita sebagai UMKM. Di dunia yang makin dikuasai robot dan AI, sentuhan manusia dari kamu itu jadi barang mewah, aset yang super premium. Coba lihat bedanya. Orang tuh udah capek, tahu nggak, ngomong sama chatbot, dapat balasan lambat, jawabannya template semua. Mereka tuh rela loh bayar lebih mahal buat dilayanin sama manusia beneran, yang balasnya cepet, ngerti produknya, dan ngasih servis yang oke banget bahkan setelah barangnya sampai.
Nah, ini dia intinya, dengerin baik-baik. Informasi itu murah, yang mahal adalah interaksi dengan manusia. Kamu mau cari info apa aja tinggal Google atau tanya ChatGPT gratis. Tapi ngobrol, konsultasi, dapat pengalaman langsung dari ahlinya, itu yang sekarang jadi mahal dan dicari-cari. Dan inilah kelebihan UMKM yang nggak akan pernah bisa ditiru sama mesin atau pabrik raksasa. Kamu bisa kasih konsultasi 1 lawan 1, bantu pelanggan milih-milih desain, atau sesimpel balas chat dengan ramah dan cepat. Itulah yang bikin bisnismu spesial. Jadi, itu dia 5 strateginya. Maksimalkan pelanggan lama, diversifikasi produk dengan cerdas, jadi otentik di medsos, kolaborasi, dan terakhir, kasih sentuhan manusia. Sekarang, aku mau kamu coba renungin deh, apa sentuhan manusia paling unik yang cuma bisnismu yang punya? Karena percayalah, disitulah letak kunci kemenangan kamu.